putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bismillahirrahmanirrahim. Bakar, istri Assalamualaikum warahmatullahi Rasulullah. wabarakatuh. Beberapa hari ini, lini masa media sosial ramai membicarakan Sayyidah Aisyah. Lebih tepatnya, lagu tentang Aisyah. Ternyata semua orang sedang membicarakan tentang cover lagu Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon versi awalnya lagu ini berasal dari negeri jiran. Lirik versi bahasa Indonesianya terasa milenial sekali. Sangat menonjolkan satu sisi yang bisa membuat anak-anak muda terobsesi, sisi romantisme. Cover versi bahasa Arabnya cukup baik. Kalau saja yang mengcovernya dalam bahasa Indonesia mirip yang bahasa Arab, mungkin akan lebih baik lagi. Diksi-diksi yang dipilih akan lebih elegan. Dahsyatnya, cover bahasa Indonesia lagu ini pun banyak jumlahnya, dengan masing-masing perolehan jutaan. Viewer jutaan di YouTube dalam waktu yang sangat singkat adalah luar biasa, Masya Allah. Satu hal positif, kejenuhan akibat pandemi ini, membuat orang-orang mencari hiburan. Bagusnya, yang mereka dapatkan adalah lagu semacam ini, hadir mengisi kekosongan, terutama bagi kalangan milenial dan generasi Z. Bagi orang tua, seharusnya ini adalah titik awal untuk bisa masuk mengenalkan kembali dengan lebih lengkap siapa sebenarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena jika sudah menganggapnya cukup dengan seperti ini, dikhawatirkan akan terjadi mispersepsi atau justru hanya mengagumi satu sisi saja dari sekian kemuliaan yang sangat banyak yang ada pada beliau. Adalah Aisyah binti Abdullah bin Abi Quhafah, atau lebih dikenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Adapun ibunya adalah Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir, juga salah satu perempuan generasi pertama yang memeluk Islam di Makkah. Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan 4 tahun setelah masa kenabian. Rasulullah SAW bercerita kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Aku pernah melihatmu dalam mimpi selama 3 malam berturut-turut. Malaikat datang menemuiku membawamu dengan tertutup kain sutra berwarna putih. Inilah istrimu," kata malaikat kepadaku. Aku menyingkap kain sutra yang menutup muka. Ternyata ialah ada dirimu. Jika mimpi ini berasal dari Allah, pasti akan terwujud, kataku lirih. 2 tahun setelah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat, Khawlah binti Hakim al-Aslamiyah melamar Aisyah radhiyallahu anha menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawlah masuk rumah Abu Bakar, bertemu dengan Ummu Ruman. "Wahai Ummu Ruman, kebaikan dan keberkahan apa yang Allah limpahkan kepada keluarga kalian?" kata Khawlah. "Kebaikan apa yang kamu maksudkan?" Ummu Ruman balik bertanya. "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk melamar Aisyah baginya," jawab Khawlah. "Senang sekali aku mendengarnya. Tunggulah sebentar lagi Abu Bakar datang," sambut Ummu Ruman dengan perasaan gembira. Ketika itu usia Aisyah radhiyallahu anha masih sangat belia. Rasulullah SAW menikahinya dengan mahar 500 dirham. Rasulullah SAW datang ke rumah kami. Duduk bersamanya beberapa orang laki-laki dan wanita Ansar. Ibuku langsung menghampiriku yang sedang bermain ayunan. Beliau menurunkanku. Beliau merapikan rambutku dan mengusap mukaku dengan air. Ibu membimbingku ke dekat pintu yang menghubungkan ke ruang tamu. Jiwaku berdebar karena merasa malu dan segan. Kemudian ibu membawaku masuk menemui Rasulullah SAW yang sedang duduk di atas sofa di tengah rumah kami. Ibu mendudukkanku di ruangan tak jauh dari tempat duduk Rasulullah SAW. Ibu berkata kepada Rasulullah SAW, "Mereka adalah keluargamu. Semoga Allah memberkahimu bersama mereka. Dan semoga Allah memberkahi mereka karena dirimu." Sejak umur 9 tahun, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tinggal di rumah suci tempat di samping Masjid Nabawi. Rumah yang menjadi tempat turunnya wahyu.
rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Di rumah inilah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tumbuh berkembang di bawah pancaran sinar iman dan takwa. Padahal sebelumnya Allah juga telah menjadikannya wanita cemerlang, cerdas, dan jenius. Beliau banyak menghafal sabda Rasulullah SAW yang merekam akhlak dan perilaku beliau terutama di dalam rumah. Usianya memang masih sangat belia, tapi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mampu menunaikan kewajiban rumah tangganya dengan sangat baik. Sehingga ia mendapatkan kedudukan istimewa di sisi sang suami, Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus Amr bin As memimpin pasukan. Ia pulang membawa kemenangan besar untuk kaum muslimin. Saat bertemu, Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" "Aisyah," jawab Rasulullah SAW. "Kalau dari kaum lelaki," ia kembali bertanya. "Ayahnya," tegas Rasulullah SAW. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan berharap mendapat keturunan darinya, seperti yang didapatkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Tapi takdir ternyata berkata lain. Maka sesuai petunjuk Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menggunakan kunyahnya dengan keponakannya, yaitu Abdullah bin Zubair. Akhirnya beliau dikenal dengan panggilan Ummu Abdillah. Rasulullah SAW sangat mencintai dan memuliakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hal itu karena Ibunda Aisyah lebih memilih kehidupan akhirat ketimbang dunia. "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar aku berikan mut'ah atau kesenangan dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Ayat ini langsung dijawab Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Aku hanya menginginkan Allah dan Rasul-Nya, juga negeri akhirat yang abadi." Rasulullah SAW memperlakukan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan penuh kelembutan. Bahkan tak jarang Rasulullah SAW bercengkerama dengannya. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW beradu lari dengan Ibunda Aisyah. Dan ternyata Rasulullah SAW kalah. Hingga pada kesempatan berikutnya setelah berat badan Ibunda Aisyah bertambah, Rasulullah SAW berhasil mengalahkannya. "Wahai Aisyah, kita impas. Dulu kau menang dan kini aku yang menang," kata Rasulullah SAW saat itu. Rasulullah SAW selalu mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah dosanya yang telah lampau dan yang akan datang, dosa yang disembunyikan maupun yang dilakukan terang-terangan olehnya." Doa ini pun membuat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sangat bahagia, merasa sangat senang karena diistimewakan. Melihat reaksi itu, Rasulullah SAW pun berkata, "Demi Allah, itu adalah doaku kepada Allah untuk semua umatku di setiap sholatku." Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa cinta pertama yang tumbuh dalam Islam adalah cinta Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang lelaki mencela Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di hadapan Ammar bin Yasir. Maka ia pun berkata kepadanya, "Enyahlah kamu, adakah kamu menyakiti kekasih Rasulullah SAW?" Rasulullah SAW pernah menasihati Ibunda Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah SAW yang lain. "Wahai Ummu Salamah, janganlah engkau sakiti aku dengan menyakiti diri Aisyah. Sungguh, Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepadaku ketika aku berada dalam selimut, kecuali dalam selimut Aisyah." Suatu ketika Rasulullah SAW menyaksikan Ibunda Safiyah, salah seorang istri beliau yang lain, bersikap yang membuat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kurang nyaman. Maka Safiyah berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa engkau berkenan meminta Rasulullah SAW agar memaafkanku? Kalau mau, jatah hariku bersamanya aku berikan kepadamu." Maka Ibunda Aisyah pun mengiyakannya.
Maka Ibunda Aisyah pun mengambil kerudung milik Ibunda Safiyah yang telah dilumuri minyak za'faran dicampur sedikit air. Kemudian beliau duduk di samping Rasulullah SAW. "Hai Aisyah, menjauhlah dariku. Sekarang bukan giliranmu bersamaku," tegas Rasulullah SAW. Ibunda Aisyah pun menjawab, "Ini adalah karunia Allah bagi siapa yang dikehendakinya." Kemudian Ibunda Aisyah menjelaskan masalahnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling memahami hukum Islam. Dia adalah istri Rasulullah SAW yang paling cerdas dan paling banyak menghafal hadis. Imam Hakim berkata, 1/4 dari hukum syariat dinukil darinya. Kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi majelis ilmu bagi para penuntut ilmu. Beliau membuat tabir penyekat yang memisahkan antara dirinya dengan para lelaki yang bukan mahramnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan langsung peristiwa turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Beliau pernah menuturkan, "Aku menyaksikan Rasulullah SAW sedang menerima wahyu ketika cuaca di luar sangat dingin. Badannya menggigil hebat. Air keringat mengalir membanjiri keningnya." Ibunda Aisyah radhiyallahu anha senantiasa bertanya dan mendiskusikan permasalahan dengan Rasulullah SAW. Setiap kali para sahabat Rasulullah SAW berbeda pendapat tentang sesuatu, mereka mendatangi rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk bertanya dan memastikan kebenaran dalilnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun diberi kebebasan berfatwa pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum hingga beliau meninggal dunia. Urwah bin Zubair mengatakan, "Selama menyertai Aisyah radhiyallahu anha, aku belum menemukan seorang pun yang lebih tahu darinya tentang maksud sebuah ayat diturunkan, yang lebih paham tentang ibadah wajib atau sunnah, tentang syair dan hari-hari bersejarah bangsa Arab, ilmu nasab, dan lainnya." Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mampu menghafal ribuan hadis Rasulullah SAW. Ada 2.210 hadis yang diriwayatkan darinya. Beliau dikenal memiliki hafalan dan ingatan yang kuat, sehingga ia mampu meriwayatkan banyak ilmu dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Aku diberikan 9 keistimewaan yang tidak diberikan kepada wanita yang lain. Yang pertama, Jibril turun membawa gambarku pada saat Rasulullah SAW istirahat, ketika ia diperintahkan untuk menikahiku. Kedua, Rasulullah SAW menikahiku ketika masih perawan. Yang ketiga, Rasulullah SAW meninggal dunia dan kepalanya berada di pangkuanku. Lalu beliau dimakamkan di dalam rumahku. Yang keempat, malaikat selalu memenuhi rumahku. Yang kelima, wahyu pernah turun kepada Rasulullah SAW dan aku sedang berada dalam selimut bersamanya. Beliau tidak memisahkan tubuhnya dari diriku. Yang keenam, aku adalah putri dari khalifah dan sahabat dekatnya. Yang ketujuh, Allah menurunkan kesaksian atas kesucianku langsung dari langit. Kedelapan, aku diciptakan sebagai perempuan yang suci bagi lelaki yang suci. 9, aku telah dijanjikan ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai Aisyah, inilah Jibril datang mengucapkan salam kepadamu." "Alaihi salam wa rahmatullah." "Wahai Rasulullah, engkau melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat," jawabnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bermimpi, lalu diceritakan kepada ayahnya, "Aku melihat 3 buah bulan jatuh ke atas pangkuanku." Abu Bakar pun menafsirkannya, "Jika benar mimpimu, kelak akan dikuburkan di rumahmu 3 orang penduduk bumi yang terbaik." Bulan itu adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang zuhud dan ahli ibadah. Ia berpuasa sunnah sepanjang tahun, tidak berpuasa hanya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk sholat sunnah, terutama qiyamul lail. Setiap kali sholat malam, air matanya pun mengalir dan membasahi kedua matanya yang suci.
Beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Seperti Rasulullah SAW, apabila sedang sakit, ia melakukannya sambil duduk. Sholat beliau amat panjang. Abdullah bin Abu Musa pernah datang, ingin bertemu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika tiba di rumahnya, beliau sedang sholat duha. Beliau berkata kepada pembantunya, "Kalau begitu, aku akan menunggunya hingga selesai sholatnya." Pembantunya menjawab, "Percuma, kau akan menunggu sangat lama." Beliau juga mampu berpuasa ketika hari sangat panas. Abdurrahman bin Abu Bakar pernah datang menemui Aisyah radhiyallahu anha pada hari Arafah. Beliau sedang berpuasa sambil memercikkan air ke kepalanya guna mengurangi panas. "Berbukalah wahai saudariku," saran Abdurrahman. "Kenapa aku berbuka? Padahal Rasulullah SAW berkata, puasa pada hari Arafah bisa menebus dosa selama 1 tahun sebelumnya." Jawabnya dengan penuh keyakinan. Beliau adalah wanita dermawan dan berhati mulia. Tidak pernah ada sekeping dirham atau dinar yang tersimpan di rumahnya. Urwah bin Zubair melihat ibunda Aisyah radhiyallahu anha membagi-bagikan 70.000 dirham, padahal beliau selalu menggunakan abaya yang bertambal-tambalan. Pernah suatu ketika, beliau mendapatkan hadiah uang sebanyak 80.000 dirham dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Dalam sekejap, tak tersisa satupun dirham di tangannya. Pembantu pun berkata kepadanya, "Tidakkah kau sisakan 1 dirham untuk membelikan kami daging?" Ibunda menjawab, "Andai kata kau bilang dari awal, pasti kulakukan untukmu." Dilakukannya hal ini karena beliau selalu teringat sabda Rasulullah SAW, "Lindungilah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sekeping biji kurma." Namun demikian, beliau selalu berucap, "Jika mati kelak, aku ingin menjadi orang yang dilupakan oleh semua orang." Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wafat pada usia yang ke-66, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah. Setelah menderita sakit yang membelenggu dirinya di atas tempat tidur hingga ajal menjelang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mensolatinya, dialah wali Khalifah Marwan bin Hakam di Madinah. Jenazahnya dikuburkan di pemakaman Baqi'. Semua orang tak kuasa membendung air mata kesedihan mengantarkan kepergian wanita suci, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ibu kaum mukminin, wanita mulia yang memiliki keutamaan dalam ilmu, kedermawanan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepadanya dan menempatkannya di taman surga yang maha luas. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.